Perkenalkan, nama saya Agustina Ochahiro, NIM 19101416919, kelas A2 pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Murzalin SEMM, hari dan tanggal ujian Senin 19 Juli 2021. Soal yang bagian A, yang nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi karena sudah tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan sudah kewajiban. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya 14 kali. Nomor 3, apakah apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang sudah diperoleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari mulai dari pengertian manajemen operasi sampai dengan materi yang mengenai manajemen operasi. Manfaatnya, yang saya peroleh, saya bisa mengerti atau saya bisa tahu mengenai manajemen operasi. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawabannya, membuat video record dan meringkas dari menonton video. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa saja yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya, Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, Google Classroom. Bagian B, soal bagian B. Yang nomor 1, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah perencanaan modul produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Melakukan routing dalam perencanaan produksi. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Yang terakhir, melakukan dispatching. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time? Dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time adalah suatu kegiatan produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produk sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Yang pertama, ada seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicetak, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Soal yang ketiga, yaitu hitung-hitungan. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C.
dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cigon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kita lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost, biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dalam pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilong 20, pabrik C, Cilong 25, pabrik B, Cilong 15, pabrik A, Serang 5, pabrik C, Serang 10, pabrik B, Serang 20, pabrik A, Palembang, Padelang 8, pabrik C, Padelang 19, pabrik B, Padelang 10. Jawabannya diketahui pabrik terdapat 3, yaitu A, B, dan C. Kapasitas pabrik 90, 60, 50. Konsumen Cilong, Serang, dan Pandeglang. Kebutuhan 50, 110, dan 40. Dengan ongkos pabrik A, Cilong 20, pabrik Cilong 25, pabrik A, Serang 5, Serang 10, pabrik A, Padelang 8, Padelang 19. Pabrik B, Cilong 15, pabrik B, Serang 20, pabrik B, Padelang 10, pabrik C, Cilong 25, pabrik C, Serang 10, pabrik C, Padelang 19. Bisa kita lihat di sini cara-caranya. Metode NWC, pabrik A, Cilongnya ada 20 dan 50 dan 20, Serang 40 dan 5, Padelang 8, sedangkan suplainya 90. Di sini bisa kita lihat sendiri ada metode LC dan metode FAM. Soal bagian C, silakan buka link video ini. Jawabannya, video yang pertama berjudul Just in Time. Makna judul video: mengenal materi just in time. Teori-teorinya: sejarah just in time, perbedaan just in time dan konvensional. Yang keempat, manfaat atau wawasan dari menonton video. Saya bisa tahu sejarah atau asal just in time. Yang B atau video yang kedua, jawabannya yang satu berjudul metode transportasi. Makna judul video: mengenal materi metode transportasi. Teori-teorinya: metode pemecahan masalah. Manfaat atau wawasan dari menonton video: saya bisa mengerti tentang materi metode transportasi. Sekian dari saya, terima kasih.